Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Gunanto, calon guru penggerak angkatan 2 tahun 2021 dari SMP Negeri 1 Punggur. Pada kesempatan ini saya menyampaikan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi pada masa PJJ yang telah saya lakukan. Di sini saya berterima kasih kepada fasilitator saya, yaitu Bapak Sigit Triyono SPD SDMM, kemudian juga kepada pengajar praktik saya, yaitu Ibu Eni Susanti SPD. Dengan bimbingan beliau berdualah saya masih bisa terus berkarya di dalam mengikuti diklat calon guru penggerak saat ini. Baik Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, saya ingin menyampaikan prakata apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi intinya pada pembelajaran berdiferensiasi ini yang menjadi faktor yang paling diperhatikan adalah kebutuhan murid. Misalkan kita mengajar 32 siswa dalam satu kelas, tentu saja bukan berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan secara masuk akal, misalnya dengan mengelompokkan murid pada kategori tertentu. Nah, untuk memulai pembelajaran berdiferensiasi, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh guru adalah memetakan kebutuhan murid. Kemudian kita tentu tahu saat ini kondisinya masih PJJ. Pemetaan kebutuhan murid saya lakukan dengan pertemuan virtual menggunakan Google Meet, Zoom, dan lain-lain, yang gunanya adalah untuk mengenal murid secara lebih dekat. Minimal walaupun tidak semuanya ikut, tetapi sebagian dari karakter murid bisa kita ketahui. Kemudian sampai dengan saat ini SMP Negeri 1 Punggur masih belum bisa melaksanakan tatap muka terbatas, sehingga masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan media daring dengan Google Classroom, WA, Google Meet, YouTube, dan aplikasi lainnya. Kemudian bagaimanakah cara melakukan pemetaan kebutuhan murid? Di sini saya menggunakan WA, Google Form, Google Classroom. Melalui WA saya melakukannya melalui grup, yaitu grup kelas. Di grup ini saya berdiskusi dengan murid, jadi dari diskusi itu bisa didapat informasi tentang apa yang murid butuhkan. Tapi tentu saja datanya bersifat kelompok. Kemudian saya juga menggunakan Google Form. Ini dilakukan di awal semester. Jadi saya membagikan semacam angket menggunakan Google Form yang tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar murid yang saya ajar. Di sini beberapa screenshot tentang sebagian dari pertanyaan yang saya ajukan, dan ini adalah sebagian dari jawaban-jawaban siswa. Kemudian saya juga melakukan diskusi dan tanya jawab melalui Google Classroom. Di sini juga saya menggunakan beberapa kelas. Dari masing-masing kelas itu siswa akan menyampaikan tanggapan atau komentar mereka. Kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan? Pembelajaran yang bisa saya lakukan sampai saat ini baru pada strategi pembelajaran proses dan produk, yang saya bedakan dari LKPM dan produknya. Jadi pada saat sebelum melaksanakan pembelajaran, saya sudah menyusun RPP dan telah melakukan analisis kebutuhan murid. Jadi murid
bentuk dalam 2 kelompok, kemudian mereka diberikan LKPM yang berbeda sesuai kebutuhan mereka. Kemudian perbaikan ke depan. Saya masih perlu banyak melakukan perbaikan di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari bagaimana melakukan pemetaan kebutuhan murid, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dan praktik pelaksanaan pembelajaran. Saya berencana akan melibatkan rekan sejawat di sekolah, kemudian rekan sejawat di forum musyawarah guru mata pelajaran di tingkat kabupaten, juga bahkan saya ingin melibatkan kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, termasuk murid itu sendiri, dan bahkan juga orang tua. Itu adalah di antara rencana saya di dalam melaksanakan perbaikan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa saya juga sudah membentuk komunitas praktisi, dan dari sana mudah-mudahan saya juga bisa melakukan perbaikan. Demikian aksi nyata yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saja masih banyak kekurangan, dan untuk itu saya menantikan kritik dan saran sehingga saya bisa menjadi guru yang lebih baik dalam membimbing dan menuntun murid. Salam dan bahagia.